Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fahita Izzatul Solihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 4, yaitu tentang IP address dan subnetting. Pada bab 4, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang ketiga, IP public dan private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Kelima ada konsep block subnet. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada konsep switch dan router. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi, IP address itu identitas nama pada setiap perangkat. Di sini ada contoh, ini ada sebuah perangkat yang terhubung ke perangkat lain, itu membutuhkan alamat IP ya teman-teman. Sedangkan subnetting, kita akan menemui dua istilah, yaitu subnet mask dan prefix. Prefix itu biasanya ditulis dengan garis miring ya teman-teman, seperti ini contohnya, ini adalah prefix dan biasanya digunakan di mikrotik. Sedangkan subnet mask itu biasanya ditulis dengan desimal seperti 255.255.255.0. Itu biasanya digunakan di disco ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan alamat IP private itu bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini ada gambar, ini adalah kelas IP private ya teman-teman, kelas alamat IP private. Yang pertama ada kelas A, yaitu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B itu dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, sedangkan yang C itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Kita masuk ke materi yang kedua, yang ketiga, maaf teman-teman, yaitu IP address classful dan classless. IP address private itu adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Sedangkan IP address public itu adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, pada IP versi 4 itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu IP private dan public. Tapi tidak sampai di situ, IP address private dan public juga dibagi lagi sesuai
kelas-kelas IP, yaitu seperti ini, kelas A, B, C, D, dan E. Namun, khusus kelas D dan E itu tidak digunakan ya teman-teman, karena biasanya kelas D dan E itu untuk eksperimen. Nah, untuk kelas A itu biasanya IP range-nya itu dari 1 sampai 126, kelas B itu dari 128 sampai 191, kelas C dari 192 sampai 223. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan pada materi yang sebelumnya, ini sudah saya jelaskan, kan teman-teman sudah saya bacakan tadi. Nah, ini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada 90.188.23.10. Ini masuknya ke IP public yang kelas A. Dan sedangkan yang ini 10.100.14.21 itu masuknya ke IP private yang kelas A. Nah, untuk kelas full addressing itu adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan kelas less addressing itu adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Ini ada contoh jumlah alamat host. 2 pangkat 24 dikurangi 2 sama dengan 16.777.216 dikurangi 2 sama dengan 16.777.214. Untuk mencari hasil, kita gunakan rumus 2 dipangkatkan dengan jumlah host dan dikurangi 2. Itu nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Itu rumusnya seperti tadi. Nah, ini kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan lain. IP broadcast itu adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Sedangkan range IP yang bisa digunakan yaitu prefix. Ini biasanya digunakan di mikrotik dan subnet mask itu biasanya digunakan di Cisco. Ini ada beberapa contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama, yaitu 172.10.1.x dengan PC 6. Untuk mencari jawaban, kita terlebih dahulu mencari prefixnya. Prefixnya 32 dikurang X. Untuk mencari X-nya ini, kita pangkatkan ya teman-teman. 2 pangkat berapa agar hasilnya 6. Nah, agar hasilnya 6 itu kita pangkatkan 3. Jadi, X-nya itu adalah 3. Jadi, 32 dikurang 3 sama dengan 29. Ini adalah hasil prefixnya ya teman-teman. Setelah itu kita mencari total IP. 2 pangkat 32 dikurang 29. 29 ini kita dapatkan dari hasil prefix ya teman-teman. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Subnet mask 256 dikurangi total IP. Angka 256 itu tidak bisa diganti teman-teman karena itu sudah angka tetap. Nah, karena total IP-nya tadi 8, jadi kita tulis 256 dikurang 8 sama dengan 248. Nah, ini untuk IP networknya yaitu 0.8.16. Sedangkan IP broadcastnya itu 7.15. Kenapa 8? 8 ini karena kita dapatkan dari total IP, lalu kita kalikan 2, jadi 16. Nah, ini kenapa 7? Karena dari 8 kurang 1 yaitu 7, 16 kurang 1, 15. Ini adalah alamat IP address-nya ya teman-teman. 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7. Nah, ini
yang bisa digunakan itu adalah yang bawah ini ya teman-teman. Itu yaitu 172.10.1.1. Kenapa ini jadi 1? Karena dari sini ditambah 1 jadi 1. Sedangkan ini 172.10.1.6. Kenapa 6? Karena dari 7 kita kurang 1 jadi 6. Jadi hasil yang bisa digunakan itu yang bawah ini teman-teman, yaitu 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 192.168.0.x dengan PC 30. Seperti biasa, untuk mencari jawabannya itu kita bisa mencari prefiksnya terlebih dahulu. 32 dikurang X. Untuk mencari X-nya itu, kita bisa mempangkatkan lagi ya teman-teman. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Ini kalau lebih tidak apa-apa teman-teman, asalkan jangan kurang. Oke, 32 dikurang 5, kita hanya mengambil pangkatnya saja, sama dengan plus 27. Kita mencari total IP, yaitu 2 pangkat 32 dikurang 27. 2 pangkat 3 sama dengan 32. Jadi total IP-nya yaitu 32. Setelah itu kita mencari subnet mask. 256 dikurang total IP. Karena tadi total IP-nya adalah 32, jadi 256 dikurangi 32 sama dengan 224. IP network-nya itu 0.32.64, sedangkan IP broadcast-nya yaitu 31.63. Ini 32 kita dapatkan dari total IP, lalu kita kalikan 2 menjadi 64. Nah, ini kenapa IP broadcast-nya jadi 31? Itu karena 32 dikurang 1, 31, 64 dikurang 1 menjadi 63. Ini ada IP address-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. Yang bisa digunakan adalah yang ini teman-teman, 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Ini kenapa 1? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 1 itu dihasilkan dari 0 ditambah 1, yaitu 1. Sedangkan ini kenapa 30? Karena 31 dikurangi 1 adalah 30. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 192.168.0.x dengan PC 60. Untuk mencari jawaban, kita seperti biasa mencari prefiksnya terlebih dahulu. 32 dikurangi X. Nah, untuk mencari X-nya ini, kita pangkatkan 2 pangkat berapa agar hasilnya 60. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini kalau lebih dari 60 itu tidak apa-apa. Yang penting tidak kurang dari 60. Itu tidak boleh, teman-teman. Nah, jadi 32 dikurangi 6. X-nya itu menjadi 6 karena kita hanya mengambil pangkatnya saja. Sama dengan slash 26. Lalu kita menghitung total IP, yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 26. 26 ini didapatkan dari prefiks tersebut, prefiks yang ini. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Mencari subnet mask, yaitu 256 dikurangi total IP. Karena total IP-nya tadi 64, jadi kita tulis saja 64. Sama dengan 192. Nah, ini IP network-nya ya teman-teman. 0.64.128. 64 dihasilkan dari total IP. Lalu dikalikan 2 menjadi 128. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Sedangkan 128 dikurang 1 menjadi 127.
192.168.16.0 sampai 192.168.16.63 menjadi 102.168.0.1. Ini karena 0 ditambah 1 menjadi 1. Sedangkan ini 192.168.15.62. Itu 16 dikurang 1 menjadi 15, sedangkan 63 dikurang 1 menjadi 62. Kita masuk ke materi konsep blok subnet. Blok subnet itu kita ibaratkan sebagai gedung yang bertingkat. Seperti contohnya itu ada 10.10.10.0 kelas 27. Nah, kita ibaratkan ada 3 lantai. Yaitu lantai pertama itu ada 0 sampai 31, lantai 2 ada 32 sampai 63, lantai 3 ada 64 sampai 95. Nah, blok subnet itu yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa berkomunikasi, semua device harus berada dalam satu blok subnet yang sama. Atau kita perlu router untuk alat penghubung, sebagai alat penghubung. Kita masuk ke materi IPv4 delivery type. IPv4 itu terbagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast, yaitu one-to-one communication, atau proses pengiriman data yang hanya diarahkan ke satu perangkat tujuan saja. Multicast, one-to-many communication, proses pengiriman data yang ditujukan untuk beberapa perangkat dalam satu kelompok tertentu. Sedangkan yang broadcast itu one-to-all communication, itu proses pengiriman data yang ditujukan untuk semua perangkat dalam satu jaringan. Ini ada gambar topologinya ya teman-teman. Maaf jika tidak jelas. Gambarnya jika tidak jelas. Ulang. Kita masuk pada materi konsep blok subnet. Blok subnet ini bisa kita ibaratkan sebagai gedung bertingkat. Seperti contoh 10.10.10.0/27. Ini kita ibaratkan ada 3 lantai ya teman-teman. Lantai pertama kita mempunyai 0 sampai 31, lantai 2 32 sampai 63. Nah, lantai yang terakhir atau lantai yang ketiga itu ada 64 sampai 95. Blok subnet yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa berkomunikasi, semua device harus berada dalam satu blok yang sama, atau harus menggunakan router sebagai penghubung. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IPv4 delivery type. Itu terbagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast itu pengertian dari unicast yaitu one-to-one communication, atau proses pengiriman data yang diarahkan hanya ke satu tujuan saja. Sedangkan multicast itu one-to-many communication, proses pengiriman data yang ditujukan untuk beberapa perangkat dalam satu kelompok tertentu. Yang terakhir ada broadcast, yaitu one-to-all communication, yaitu proses pengiriman data yang ditujukan untuk semua perangkat dalam satu jaringan. Ini ada gambar topologinya. Maaf jika gambarnya tidak jelas ya teman-teman. Ini ini gambar topologi unicast, yaitu perangkat yang hanya diarahkan ke satu perangkat tujuan saja, yaitu ini. Sedangkan ini adalah topologi multicast, yaitu proses pengiriman data yang ditujukan untuk beberapa perangkat dalam satu kelompok tertentu. Sedangkan broadcast itu one-to-all communication untuk semua perangkat, ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep switch dan router. Kita lanjut ke materi konsep switch dan router, yaitu
Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi, switch itu dipakai untuk menghubungkan perangkat yang masih sama dalam network. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi, switch dipakai untuk menghubungkan perangkat yang masih dalam network yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan perangkat antar network yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.